Kalau misalkan kita ditanya itu pahalanya ya, itu sebetulnya lebih besar mana pahala orang yang sengaja tidak menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, di dalam segala situasi apapun, kondisi apapun, semoga kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentu di fikih nikah ini selalu ada referensi ya yang menjadikan suatu landasannya agar ngajinya nggak ngawur ya, nggak kesana kesini. Insya Allah kali ini kitab yang ada di hadapan teteh sekarang adalah kitab Qurratul Uyun. Yang mana Qurratul Uyun ini yang banyak sekali ilmu-ilmunya yang dibutuhkan, wabil khusus bagi kita semua yang sudah berumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa khulifa halin nikahu afdalu. Ini diikhtilafiyahkan ya. Artinya ikhtilafiyah itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang bertanya, halin nikahu afdalu, apakah menikah itu lebih utama? Wattakhari lil ibadati afdalu, atau nyepen apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau nyepen itu jadi kita menyendiri dikarenakan tujuan kita ingin semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, jadi kita jauh dari hiruk pikuk dengan bersosialisasi dengan orang-orang. Kurang lebih seperti itu dah ya, takhalli. Apakah itu lebih utama? Nah, jadi pertanyaannya di sini, apakah lebih utama mengutamakan menikah atau satu orang lagi, apakah lebih utama untuk takhalli? Tentu tujuannya adalah dikarenakan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ini kitab jawabannya warajihu, dan menurut kaul yang rajih annal afdala, bahwa yang lebih utama al-jam'u bainahuma, yaitu ketika kita bisa mengumpulkan antara menikah dan juga takhalli. Kenapa? Li'anna nikaha, karena sesungguhnya nikah laisa mani'an, menikah itu tidak menyegah kok minat takhalli. Kalau misalkan kita ingin takhalli lil ibadati, dikarenakan bertujuan untuk ibadah. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan ada seseorang, kenapa kamu tidak menikah? Karena aku takut kalau aku menikah menjauhkan diri aku beribadah kepada Allah. Jadi lebih baik aku pengen ujlah, aku pengen menyendiri aja karena aku takut jauh mendekatkan hati aku kepada Allah. Nah, maka itu lebih utama mana? Maka kalau menurut Karajih lebih utama ya menikah, ya kalau pengen taholi ya taholi aja, karena menikah itu tidak mencegahnya. Contoh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin kita sering mendengar bahwa ketika Nabi Muhammad sudah menikah kepada Siti Khadijah, terkadang Nabi Muhammad takhalli Nabi Muhammad pun, yaitu di Gua Hira. Jadi Nabi Muhammad pun meminta izin kepada Siti Khadijah untuk waktu khusus ingin menyendiri, ingin semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu baginda Nabi Muhammad meminta izin kepada Siti Khadijah, dan Siti Khadijah selalu meridhai suaminya yaitu baginda Nabi Muhammad untuk takhalli di Gua Hira. Nah, ini adalah salah satu contoh. Meskipun begitu Nabi Muhammad menikah, tetapi tidak menjadikan suatu alasan jika baginda Nabi Muhammad membutuhkan waktunya untuk menyendiri, seperti itu. Nah, jadi itu ya jawabannya kalau dilihat ini di dalam kitab Qurratul Uyun. Saya ingat gitu ya, nenek almarhumah gitu suka menceritakan apa itu kakek gitu, tapi cuman kebetulan ketika waktu dulu ketika teteh lahir itu kakek sudah wafat. Tetapi yang sering menceritakan ini adalah nenek gitu, karena teteh termasuk cucu yang paling dekat gitu dengan nenek. Bilangnya emak ya kalau di Sunda gitu. Emak tuh selalu ngobrol menceritakan bagaimana
perjalanan dulu bagaimana ketika berumah tangga gitu sama kakek. Nah, Nenek sering bilang kalau dulu kakek itu berarti masih zaman Walanda ya, Belanda masih zaman penjajahan Belanda. Dan pada saat itu belum ada kendaraan. Ya ada kendaraan satu dua, intinya belum ada kendaraan umum lah, belum ada kendaraan umum. Nah, setiap setahun sekali katanya kakek itu suka berziarah ke Pamijahan. Jadi di daerah Jawa Barat itu ada tempat ziarah waliullah yaitu Syekh Pamijahan. Itu nenek sering bilang kakek itu di dalam 1 tahun setiap bulan Mulud selalu melakukan takhalli selama 1 bulan. Jadi selama 1 bulan itu meninggalkan nenek gitu, dan nenek selalu meridhoinya. Perjalanan dari tempat tinggal ke daerah Tasik itu katanya kurang lebih sekitar 3 sampai 4 hari. Masya Allah, tabarakallah. Dulu itu ketika pesantren ke daerah Jawa itu perjalanannya bisa sampai 1 bulan. Mau pesantren sampai sebegitunya, masya Allah ya. Memang kalau zaman-zaman dahulu di dalam urusan ibadah kayaknya kita malu ya kalau kita berbicara bagaimana kegigihan, kekuatan, keyakinan orang-orang zaman dahulu yang begitu dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya, Nek. Iya, kita sering ngobrol gitu sama saya. Seperti itulah. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh kakekku yang mungkin itu bermaksud adalah bertakholi. Ingin ada waktu khusus agar semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Atau misalkan ini contoh yang lain seperti Imam Ghazali, ya kan? Imam Ghazali itu juga sama, kok sering ujlah gitu ya, bahkan sampai menghabiskan beberapa tahun gitu ya, sampai menghabiskan beberapa tahun, kemudian turun lagi berdakwah lagi kepada masyarakat seperti itu. Kalau misalkan kita ditanya itu pahalanya ya, itu sebetulnya lebih besar mana pahala orang yang sengaja tidak menikah, kemudian dia bertakhali, dia menyendiri, kemudian jauh dari hiruk pikuk manusia, atau lebih besar pahala ketika kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Maka kalau sebetulnya itu lebih besar pahala ketika kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Itu justru pahalanya lebih besar karena ketika kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang, tentu di sana akan lebih banyak sekali tantangan dan juga rintangan yang akan kita hadapi. Karena kalau kita ketemu orang, itu pasti setiap orang mempunyai keinginan yang berbeda-beda, punya tujuan yang berbeda, punya karakter yang berbeda-beda, dan tentu itu bisa saja berbenturan dengan karakter kita, dengan keinginan kita, dengan kesenangan kita, gitu ya. Dan itu kan bisa menjadikan suatu ibadah juga. Dan kenapa ketika kita bisa berinteraksi dengan orang-orang itu pahalanya lebih besar, karena kan kita itu bertujuan untuk sebisa mungkin memberikan kemanfaatan itu bukan hanya sekedar untuk diri kita aja, tetapi apa yang kita punya kita berikan kemanfaatan, apa yang kita punya itu terhadap orang lain juga. Begitu juga kan setiap rasul itu diturunkan ke muka bumi itu mempunyai tujuan, mempunyai perintah dari Allah untuk mengembangkan, mensyiarkan agama di muka bumi ini. Dan jelas yang pertama harus berinteraksi dengan orang-orang. Tentu di sana akan lebih banyak pahala yang didapatkan seperti itu. Meskipun ada beberapa waktu setiap para rasul atau kita sering mendengar para waliullah, para ulama membutuhkan waktunya untuk menyendiri agar untuk lebih menguatkan kembali keimanannya, ya kan? Contoh seperti yang udah Teteh tadi katakan seperti Imam Ghazali, aduh ini sudah hiruk pikuk nih dengan manusia, karena kalau yang namanya manusia itu nanti akan berhubungan dengan yang bersifat duniawi. Aku takut nih semakin terjerumus akan duniawi, maka Imam Ghazali pun terus berujlah ke suatu tempat yang tidak ada orang sama sekali agar lebih menguatkan lagi. Kalau ibarat kayak HP dicas dulu lah gitu, seperti itu, dikuatkan lagi, kemudian kembali lagi kepada masyarakat yang untuk
menyebarkan agama lagi seperti itu. Meskipun ada sebagian para waliullah yang memang memutuskan dirinya untuk tidak menikah, tapi kalau menurut dia adalah seorang waliullah dan hatinya tentu udah lebih dekat daripada kita, ya kita berhusnudzon aja gitu ya, karena memang itu adalah pilihannya dan memang dengan cara itu dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau kita bicara tentang kita, ini kita ya, kalau kita mah awamul mukminin ya, kalau kita mah mungkin kalau untuk kita maslahatnya dalam hidup adalah menikah seperti itu. Ya bisa saja dikarenakan alasan karena memang udah kudratnya Allah memberikan kepada kita yang membutuhkan yang lebih spesifik, misalkan ke apa ya, ke arah biologis misalkan seperti itu ya, sehingga ada naluri pasangan suami istri untuk melakukan ibadah maaf-maaf yang lebih intim. Dan itu memang sudah kudratiahnya, nalurinya gitu dari Allah menyalurkan ke sesuatu yang halal, ya kan seperti itu. Mungkin itu masalahnya adalah untuk kita seperti itu karena kita kan lebih bisa untuk merasa farji kita. Tapi bagaimana nih kalau misalkan bagi kita, aku meskipun tidak menikah, aku tuh bisa loh menjaga akan apa itu kebutuhan biologis aku karena memang aku tidak menginginkan akan hal biologis itu seumpamanya. Meskipun dengan alasan seperti itu, tetap saja bagi kita maslahatnya menikah itu lebih baik. Karena apa? Karena itu kan lebih menjauhkan juga kita itu dari fitnah-fitnah pandangan orang-orang seperti itu, ya. Jadi kalau bagi kita selaku awam mukminin, apa yang diajarkan oleh ulama tentu menikah lebih baik bagi kita, dan di dalam menikah tentu tidak akan mencegah kita ingin menjadi orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan menikah kita menginginkan lebih dekat diri kita kepada Allah bersama dengan orang-orang yang kita cintai, tentunya dengan keluarga kecil kita. Istri ada suami, suami ada istri, dan juga ada anak-anaknya. Itu adalah keluarga kecil kita. Mudah-mudahan yang tadi bacakan di dalam kitab Qurratul Uyun ini selalu memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan ilmu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.